Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersukacita hari ini, yang percaya bahwa Yesus hadir, memberkati engkau dan seluruh keluargamu bersama-sama angkat dua-dua tanganmu. Dengan tangan yang sama berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Yesus Raja Tuhan kita. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bersama-sama dengan ucapan syukur, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mustahil bagi Dia. Bersama dengan iman umat Tuhan nyatakan, ajaib segala perbuatannya.
umat-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu ajaib dan melimpah atas setiap kami umat-Mu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, sekalipun kami bersama nyatakan ini iman kami Tuhan. Yes, kami tidak pernah takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Bersama Tuhan nyatakan, sekalipun badai topan datang menerpa. Amin. Oh, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kemurahan yang kami terima Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku. Amin. Gimana pujian ini umatnya? Yes Lord. Thank you Jesus Lord. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atas kami semua. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun Tuhan. Ini yang kami pegang, yang jadi iman buat anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord. Terima kasih Yesus, Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami merasakan kami adalah orang yang sendiri, Tuhan, yang merasa kami tidak ada siapa-siapa Tuhan, tapi Kau Allah yang selalu setia menemani kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kau Allah yang luar biasa, berikan sorak-sorai tepuk tangan paling baik buat Tuhan. Kita serahkan haleluya. Haleluya. Yes. Woo. Bersama-sama tepuk tangan itu bagi Tuhan. Hey. Tuhan berikan Sion dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Bersama-sama berkata-kata dan mendengar dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak. Amin. Katakan yang telah memberikan anak. Say haleluya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bertepuk tangan umat Tuhan. Hey, thank you Lord. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion dan kita bersuka cita, kita penuh tertawa seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata dan berpulang dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan berpulang dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan berpulang dengan bersuka. Bersama dengan teman kita katakan, oh saya kami memanggil Tuhan. Hey. Oh, makasih Tuhan. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan dan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Amin. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka,
biasa, Yesus Tuhanku, luar biasa, Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikanmu, luar biasa keajaibanmu, dan perkasa kekuatanmu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikanmu, luar biasa keajaibanmu, dan perkasa kekuatanmu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Ini yang kami pegang, Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh. Thank you Jesus for everything you have done for us. Terima kasih untuk semua hal yang terbaik yang Kau berikan buat kami umat-Mu Tuhan. Kau yang dahsyat, Kau yang berkuasa. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hati-Mu, menikmati kasih anugerah. Berikan tepuk tangan, bukan sorak-sorai yang paling keren buat Tuhan. Kita bersama nyatakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh,
Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sukacita Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima benar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah di pagi hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan membawa kami di bulan Februari, bulan keberuntungan. Biarlah kemujuran keberuntungan itu nyata, itu terjadi dalam hidup kami sepanjang bulan ini. Amin. Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, urapi seluruh umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, limpahkan yang berkekurangan. Amin. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Haleluya. Berkati umat-Mu yang berdoa untuk keturunan ilahi. Amin. Berkati umat-Mu yang berdoa untuk pasangan hidup. Amin. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk kenaikan pangkat. Amin. Untuk kesembuhan yang total. Dalam nama Yesus kami berdoa. Segala kemuliaan, segala pujian hormat bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Sama-sama kita berkata. Amin. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Saudaraku, pagi hari yang luar biasa ini tema khotbah adalah mengambil keputusan yang benar. Mengambil keputusan yang benar. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Tuhan mau Anda dan saya memilih kehidupan. Memilih keputusan yang benar. Memilih berkat. Karena Tuhan mau Anda dan saya diberkati berlimpah-limpah. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat yang ke-19. Amin. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, Tuhan katakan kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian. berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, supaya engkau hidup. baik engkau maupun keturunanmu. Gereja Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan mau engkau dan saya memilih kehidupan. Engkau dan saya memilih berkat. Amin. Bukan hanya Anda, tetapi keturunan saudara juga diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Ulangan 28 ayat yang pertama dan 2, segala berkat itu akan menjadi milikmu dan akan menjadi kepunyaanmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Haleluya. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Umat Tuhan, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya lakukan dengan setia segala perintah Tuhan itu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yang Tuhan sampaikan kepadamu pada pagi hari yang luar biasa ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau amin. di atas segala bangsa di bumi. Amin. Lanjutkan terus, haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi milikmu, menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Gereja Tuhan, Tuhan rindu engkau dan saya mengambil keputusan yang benar, sehingga gereja Tuhan, Anda dan saya diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Ada 5 poin penting yang kita belajar pada pagi hari yang luar biasa ini. Yang pertama, menghindari keputusan dengan tergesa-gesa. Amsal 19 ayat yang kedua. Saudaraku, hindari mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Ambil Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Amin. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Saudara gereja Tuhan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tuhan tidak mau saudara, engkau dan saya tergesa-gesa, terburu-buru, mengambil keputusan tanpa pengetahuan. Ingat, keputusan adalah gunung yang tertinggi. Kalau Anda mengambil keputusan dengan pengetahuan yang benar, maka engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara gereja Tuhan, itulah sebabnya dalam Lukas 14 ayat 31, seorang raja sebelum dia pergi berperang, dia harus duduk dulu. Dia harus ukur kekuatan dulu. Dia harus, saudaraku, haleluya, menimbang, haleluya, kekuatannya dulu. Lukas 14 ayat 31. Lukas 14 ayat yang ke-31. Amin. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain? Alkitab berkata, raja manakah yang pergi berperang melawan raja lain? Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan. Apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya? Apakah dengan 10.000 orang dia sanggup melawan raja yang mendatanginya? Dengan 20.000 orang. Gereja Tuhan, jangan mengabaikan pertimbangan. Amin. Jangan mengabaikan pengetahuan penting. Amin. Pertimbangan penting
Ulangi lagi, Amsal 19 ayat yang kedua. Maka, saudaraku, tanpa pengetahuan, kerajinan tidak ada artinya. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Amin. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Gereja Tuhan, saudara yang mau menikah, Anda harus punya pengetahuan tentang siapa yang Anda akan nikahi. Ketika Anda misalkan memutuskan untuk Anda keluar dari tempat di mana kau bekerja, saudara harus punya pengetahuan. Saudara umat yang diberkati Tuhan, menghindari keputusan dengan tergesa-gesa. Berhenti sebentar, dapatkan faktanya dulu, periksa segalanya, lalu saudaraku gereja Tuhan, ambil keputusan yang benar. Amin. Yang pertama, yang kedua, mintalah pendapat Tuhan tentang keputusan itu. Dan lihat apa yang Tuhan katakan tentang keputusan itu. Belajar kepada Raja Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 18. Raja Daud, Alkitab berkata, selalu berhasil dalam peperangannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mengapa? Karena Daud selalu meminta pendapat Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 18 dan 19. 2 Samuel 5 ayat yang ke-18. Amin. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Gereja Tuhan, Daud dia bertanya kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Akan kau serahkankah musuh itu ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Saudaraku, Tuhan menjawab Daud. Majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu. Gereja Tuhan, sepintar apapun saudara, secerdas apapun saudara, sehebat apapun Bapak Ibu. Yang kedua, saudaraku, libatkan Tuhan. Tanya Tuhan tentang keputusan yang Anda akan ambil. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan Anda bukan hanya keputusan, tetapi Tuhan akan memberikan Anda ide-ide yang luar biasa, yang di luar akal budi saudara, di luar pemahaman saudara. 2 Samuel 5 ayat 22-23. 2 Samuel 5 ayat yang ke-22. Amin. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Dan Tuhan itu menjawab, janganlah maju. Ini berbeda dengan yang pertama, jangan maju. Tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Buat gerakan lingkaran sampai ke belakang musuh. Gereja Tuhan, Allah kita bukan Allah yang hanya memberi kemenangan, tetapi Allah juga adalah Allah yang memberikan Anda strategi. Katakan strategi. Kurang semangat, strategi. Untuk mendapatkan kemenangan. Jadi yang kedua gereja Tuhan, yang pertama jangan tergesa-gesa. Yang kedua, minta pendapat Tuhan. Maka saya percaya Tuhan itu akan, saudaraku, menolong Anda untuk mengambil sebuah keputusan. Amin. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, dapatkan nasihat dari sumber terpercaya. Amsal 15 ayat 22. Dapatkan nasihat dari sumber terpercaya. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat yang ke-22. Amin. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya. Tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ayat 23. Kebodohan. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita. Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Amin. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng penasihat. Jangan anggap enteng pemimpin. Oleh karena itu gereja Tuhan, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau dipimpin. Karena ketika Anda dan saya mengikuti pemimpin, sebetulnya gereja Tuhan, engkau dan saya dimudahkan untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidup dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Seseorang disebut menjadi pemimpin, Bapak Ibu, karena dia sudah berhasil dipimpin dulu. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara umat yang diberkati Tuhan, maka Amsal 11 ayat 14. Amsal 11 ayat 14. Haleluya. Amsal 11 ayat yang ke-14. Amin. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Mengapa sebuah bangsa bisa jatuh kalau tidak ada pemimpin? Seberapa penting seorang pemimpin? Gereja Tuhan umat yang berkait Tuhan, sebuah gereja besar itu pasti ada pemimpin di dalamnya. Sebuah negara maju pasti ada seorang pemimpin di dalamnya. Saudara umat yang berkait Tuhan, jangan menganggap enteng seorang pemimpin. Amin. Oleh karena itu gereja Tuhan, perlunya engkau dan saya harus menghormati 2 kali lipat pemimpin yang baik.
Gembala yang baik. Yang saudaraku, yang dimana pelayanannya, penggembalaannya, pekerjaannya bisa menjadi teladan buat saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, engkau dan saya harus percaya kepada nabi-nabinya. Itulah kunci engkau dan saya akan berhasil dalam hidupmu. 2 Tawarik 20 ayat 20. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20. Amin. Keesokan harinya pagi-pagi, Amin. mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Amin. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat Berdirilah Raja Yosafat dan berkata, kepada umat Yehuda, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. percayalah kepada Tuhan, Percayalah kepada Tuhan. dan kamu akan tetap teguh. Kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, Percayalah kepada nabi-nabinya. dan kamu akan berhasil. Gereja Tuhan. Ada banyak orang tidak percaya kepada nabi Tuhan, tidak percaya kepada wakil Tuhan, tidak percaya kepada utusan Tuhan, tidak percaya kepada gembala, tidak percaya kepada saudaraku, otoritas yang ada di atasnya. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya ingin berhasil dalam hidupmu di bulan ini, di tahun 2024 ini. Amin. Yang ketiga, saudara gereja Tuhan, belajar meminta nasihat dari sumber yang terpercaya. Amin. Dan sumber terpercaya itu bisa gembalamu, itu bisa pemimpinmu, itu bisa suamimu di rumah. Karena itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin Anda dimanapun Anda berada. Amin. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan, engkau harus menang atas egomu. Lukas 22 ayat 42. Saudaraku, ego manusia adalah penghalang kehendak Tuhan. Saudaraku, Kain tidak bisa menguasai egonya. Tuhan bilang, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi saudaraku, Kain lebih memilih kehendaknya. Dia mengambil keputusan yang salah. Dia menjadi pembunuh. Dia menjadi pengembara. Dia menjadi pelarian. Kenapa? Keputusan yang salah. Lukas 22 ayat 42. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Gereja Tuhan, kehendak kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Ini poin yang sangat penting. Amin. Katakan, kehendak saya harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Katakan, arahan Tuhan selalu merupakan arahan yang terbaik. Katakan, kehendak Tuhan selalu merupakan kehendak yang terbaik. Amin. Maka Amsal 16 ayat 33, serahkan apapun yang Anda sedang rancangkan, serahkan itu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat yang ke-33. Amin. Undi dibuang di pangkuan. Tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Tetapi setiap keputusan yang luar biasa. Halo, setiap keputusan yang luar biasa. Setiap keputusan yang hebat, yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat yang ke-33. Amin. Undi dibuang di pangkuan. Tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Maka gereja Tuhan, kita harus belajar dalam Kisah Rasul. Haleluya. Pasal yang kedua. Saya berdongkol dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita harus belajar kepada gereja mula-mula, kepada para pemimpin dan para rasul pada waktu itu. Kisah Rasul pasal yang pertama, haleluya, haleluya, ayat yang ke-24 dan 26. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-24. Amin. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Perhatikan ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Mereka membuang undi kepada kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian dia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara umat ini berkait Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 33. Keputusan dari Tuhan adalah keputusan yang tidak ada bandingannya. Amsal 16 ayat yang ke-33. Amsal 16 ayat yang ke-33. Amin.
Undi dibuang di pangkuan. Undi dibuang di pangkuan. Tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Setiap keputusan yang hebat, yang luar biasa dan tak tertandingi itu datangnya dari Tuhan. Jadi gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, poin yang keempat, Anda harus menang atas ego Anda. Amin. Jangan ikuti keinginanmu. Jangan ikuti kehendakmu. Ikuti, engkau harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Poin yang kelima, poin yang terakhir. Tema khotbah hari ini mengambil keputusan yang benar. Yang kelima, saudara gereja Tuhan, Anda dan saya harus dewasa secara rohani. Amin. Saudaraku, orang yang dewasa secara rohani, dia punya panca indera yang terlatih. Amin. Dia akan cepat mendengar. Yakobus 1:19. Orang yang dewasa secara rohani, dia akan cepat mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak mau berlambat-lambat untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yakobus 1:19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Amin. Hai saudara-saudara yang kukasihi, Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. ingatlah hal ini. Setiap orang Alkitab katakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Gereja Tuhan, untuk cepat mendengar itu harus dewasa dalam Tuhan. Amin. Orang yang kanak-kanak tidak bisa cepat mendengar. Orang yang kanak-kanak, dia lambat untuk mendengar. Pak, saudara gereja Tuhan, lambat. Tapi orang yang dewasa, dia, saudara gereja Tuhan, ketika pemimpin berbicara, saudaraku, dia mudah menangkap. Ibrani 5:11. Jangan lambat. Kalau Anda sebagai anak Tuhan lambat, gereja Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkatimu secara luar biasa. Ibrani pasal 5:11. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Amin. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Oh, sukar dijelaskan mengapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ada orang-orang lamban untuk mendengar. Dikhotbahin bertahun-tahun, bukan puluhan tahun. Tapi nggak bisa mendengar. Perhatikan ayat 12. Ibrani 5:12. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Amin. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Lanjutkan terus haleluya. Dari pernyataan Allah. Amin. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia adalah anak kecil. Bapak Ibu gereja Tuhan, anak yang kecil dia lambat mendengar. Anak yang kecil dia tidak punya panca indera yang terlatih. Anak yang kecil gereja Tuhan, saudaraku, dia lambat untuk mendengar. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, Anda harus mengambil keputusan yang benar. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, ada orang miskin 10 tahun lagi juga akan tetap miskin. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan yang salah. Ada orang yang berhutang 10 tahun lagi juga tetap berhutang. Kenapa? Karena itu keputusan dia. Saya berdoa dalam nama Yesus, hari ini engkau harus mengambil keputusan yang benar. Amin. Anda harus memutuskan yang benar, karena keputusan Anda hari ini akan mendatangkan breakthrough, terobosan 5 tahun, 10 tahun. Amin. Amin. Yusuf harus memutuskan ketika digoda oleh istri Potifar. Dia memutuskan no, tidak. Resikonya masuk ke dalam penjara. Tapi lihat, karena keputusannya benar, gak lama dia menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tapi lihat orang yang, saudaraku, mengambil keputusan yang salah. Orpa mengambil keputusan yang salah. Tapi Ruth, dia mengambil keputusan yang benar. Amin. Ruth berkata, Allahmu adalah Allahku. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana kau mati, di situ aku mati. Walaupun saudaraku, secara kasat mata, dia mau mengharapkan apa dari mertuanya Naomi? Enggak ada. Mertuanya udah tua kok. Tapi lihat, orang yang mengambil keputusan yang benar akan dibela oleh Tuhan. Amin. Alkitab berkata, akhirnya Ruth, saudaraku, mendapatkan Boas, orang kaya di Bethlehem. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan yang benar. Amin. Secara khusus bagi Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, saudara yang merindukan ada terobosan keuangan dalam hidup Anda harus memutuskan
Anda harus setia persembahan persepuluhan. Amin. Itu keputusan. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan. Anda harus setia persembahan sulung. Itu keputusan saudara. Dan lihat saudaraku, ketika Anda mengambil keputusan yang benar, apa dampaknya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mengambil keputusan bahwa saya harus berkomitmen doa di pagi hari. Dan itu bukan perkara yang mudah. Bisa nggak? Oh bisa. Mengapa? Karena kalau Anda mengambil keputusan yang benar, Roh Kudus akan menolong Anda, memampukan Anda di setiap keputusan-keputusan yang Anda ambil. Roh Kudus pasti akan menolong Anda. Dan saudaraku, hari ini Tuhan menyuruh kita untuk mengadakan doa fajar secara onsite seminggu sekali. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Apalagi istri saya dalam keadaan hamil 8 bulan. Tapi saya melihat saudaraku, jumlah orang yang ikut doa fajar semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin bertambah. Saya semakin diyakinkan bahwa keputusan Anda hari ini itulah yang akan membuat Anda terbang tinggi, berlari lebih cepat, berbuah lebih lebat, terbang lebih tinggi daripada yang lain karena keputusan yang benar. Haleluya. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes 10:27. Jadilah domba-dombanya Tuhan. Amin. Karena domba itu dia mendengarkan suara gembala dan mengenali suara gembala dan segera mengikuti suara gembala. Amin. Yohanes 10:27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Gereja Tuhan. Saudara harus mengikuti suara Tuhan. Haleluya. Karena Roh Kudus akan menuntun Anda kapanpun juga, dimanapun juga. Amin. Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya. Yesaya 30 ayat yang ke-21. Amin. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Bulan ini, tahun ini, telingamu akan mendengarkan suara Tuhan. Inilah jalan. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Entah kamu menganan atau ke kiri. Lewat apa Roh Kudus berbicara kepada saudara? Lewat firman Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 105. Ada banyak orang saudaraku mengharapkan suara Roh Kudus tetapi Alkitabnya nggak pernah dibuka. Itu mustahil. Roh Kudus tidak akan pernah berbicara kepadamu sampai engkau membuka Alkitab saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus Berbicara kepada saya. bicara kepada saya Ketika saya mulai membaca Alkitab ketika saya mulai membaca Alkitab Kalau engkau saya. dan saya Alkitab terkunci, bagaimana Roh Kudus bisa berbicara kepada saudara? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah pelita. Firman itu adalah terang bagi jalan hidup saudara. Haleluya. Jalanmu buntu, kenapa? Karena kau malas baca Alkitab. Tapi kalau hari ini kau dan saya tunduk dan takluk kepada firman itu, hidupmu akan mujur dan hari-harimu akan luar biasa. Ayat 36 ayat 11. Hidupmu akan mujur, hidupmu akan beruntung. Bulan ini akan menjadi bulan keberuntungan. Haleluya. Kalau kau dan saya tunduk dan takluk, dan itu adalah sebuah keputusan. Haleluya. Ayat 36 ayat 11. Ayub 36 ayat yang ke-11. Amin. Jikalau mereka mendengar dan takluk, Kalau Anda pagi hari ini yang mendengarkan khotbah ini, mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur maka hidupmu pasti akan mujur. sampai akhir hari-hari mereka. Saudaraku, gereja Tuhan bukan sakit penyakit yang akan mendatangimu, bukan belalang pelahap yang akan mendatangimu. Itu dijauhkan daripadamu. Haleluya. Janji Tuhan, kemujuran akan mendatangimu, keberuntungan akan mendatangimu. Bagianmu, akui dia dalam segala jalan. Amin. Ayat terakhir, Amsal 3 ayat yang ke-6. Saudaraku, Tuhan itu akan menunjukkan jalan-jalannya dalam hidupmu. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, Akui Tuhan dalam segala lakumu. maka ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak saudara dan saya rindu, jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kapan itu? Amin. Ketika kau dan saya mengambil keputusan yang benar. Amin. Jadi 5 poin penting yang kita belajar pagi hari yang luar biasa ini dengan tema mengambil keputusan yang benar. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, mintalah pendapat atau keputusan dari Tuhan. Yang ketiga, gereja Tuhan, haleluya, dapatkan nasihat dari sumber terpercaya. Amin. Itu bisa pemimpin saudara, itu bisa gembala saudara, itu bisa saudaraku suamimu di rumah. Karena itu adalah suami adalah tudung daripada istri. Amin. Yang keempat adalah gereja Tuhan, engkau menang atas egomu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Haleluya. Kehendak kita harus tunduk dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Yang kelima yang terakhir, saudaraku,
engkau dan saya harus dewasa secara rohani. Amin. Karena kalau orang dewasa secara rohani, dia akan cepat mendengar. Kalau orang dewasa secara rohani, dia punya panca indera yang terlatih. Tapi anak-anak, dia lambat mendengar. Anak-anak, saudaraku, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah firman ini menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami berlimpah-limpah. Tidak seorang pun umat-Mu yang mengambil keputusan yang salah bulan ini. Tidak seorang pun umat-Mu yang mengambil keputusan yang salah bulan ini. Amin. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami pewahyuan, sehingga kami mengambil keputusan yang benar, yang akan membawa kami terbang tinggi di bulan Februari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Gereja Tuhan, mari siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu, umat Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Angkat rotimu tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan aku. Bapak Ibu, apakah engkau percaya bahwa roti ini adalah persekutuan yang untuk Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersyukur dan bersyukur. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Umat Tuhan, apakah saudara percaya bahwa cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau disembuhkan. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau dipulihkan. Oleh tubuh dan darah Yesus, engkau diberkati Tuhan. Amin. Dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saya membawa persembahan di hadapan Tuhan, saudaraku, kita dengarkan Ibrani pasal 11. Karena imanlah Anda dan saya membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa Habel itu benar, karena Allah berkenan akan persembahan, dan karena iman itu masih berbicara sesudah ia mati. Allah berkenan akan persembahan. Amin. Saya percaya dalam nama Yesus, biarlah Anda dan saya membawa persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan sulung, persembahan khusus saudara, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati umat-Mu yang boleh membawa persembahan, persepuluhan, persembahan sulung, persembahan syukur. Biarlah dimanapun umat-Mu berada, Tuhan Engkau memberkati keuangan mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun umat-Mu yang berhutang. Amin. Tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan. Amin. Tuhan Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. 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 Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman penting. Yang pertama, setiap hari Kamis kita ada ibadah tunas remaja jam 5 sampai jam 6. Jam 7 kita ada ibadah worship breakthrough. Setiap hari Minggu kita ada, saudaraku, ibadah online, saudaraku, jam 8 dan jam 10 melalui YouTube GBI Spasi CBC. Kemudian gereja Tuhan, setiap Minggu malam kita ada ibadah KKR kesembuhan secara online jam 7 sampai jam 8.30. Dan terakhir Bapak Ibu, setiap hari jam 5 sampai jam 7 kita ada doa fajar secara online. Dan setiap hari Sabtu kita ada doa fajar secara onsite, saudaraku, setiap hari Sabtu seminggu sekali. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau berlimpah-limpah sukacita, berlimpah-limpah damai sejahtera. Pulang terimalah berkat Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Amin. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Amin. Pulang terimalah berkat Tuhan. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendak-Nya. Engkau aku turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendak-Nya. Amin.